Nafsu ini mampu dikalahkan hanya dengan satu cara, yaitu mengendalikan perut ataupun menahan lapar. Maka ibadah puasa adalah mendidik seseorang untuk meleburkan nafsu syahwatnya, untuk meminimalisir nafsunya, untuk mengakomodir, untuk merubah nafsu-nafsu lawamah berubah menjadi nafsu mutmainnah, nafsu-nafsu amarah berubah menjadi nafsu mutmainnah, yang kemudian Allah panggil dalam ayatnya yang lain, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. 30 hari kita berpuasa Bapak sekalian, mampu kita akomodir nafsu kita berubah menjadi nafsu mutmainnah, maka janji Allah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jamaah sidang solat subuh sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, marilah kita memuja dan memuji Allah, empunya alam semesta, Allah yang telah mengizinkan kita pada subuh ini, dibangunkan kita saat orang sedang lelap, diberikan kekuatan kepada kita dan semangat untuk melangkahkan kaki ke masjid yang mulia ini. Pada subuh Jumat, orang-orang yang melaksanakan ibadah solat dalam kondisi berjamaah, itulah waktu dan itulah pekerjaan ibadah solat yang paling besar pahalanya. Pada subuh ini juga terdapat beberapa kelebihan. Yang pertama, kita solat berjamaah, selanjutnya berada dalam waktu Sayyidul Ayyam, yaitu subuhnya Jumat, dan tepatnya Sayyidus Syuhur pada dalam bulan, dalam Sayyidulnya bulan, penghulunya bulan-bulan yang lain. Selanjutnya selawat dan salam kita hantarkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang pernah merasakan 9 tahun beliau berada dalam ibadah puasa Ramadan. Bahkan saat Ramadan tiba, beliau tidak pernah menyia-nyiakan waktunya melainkan untuk beribadah kepada Allah. Sampai akhir Ramadan beliau seolah-olah lupa untuk berdiam diri di rumahnya guna beriktikaf, bermuraqabah, beribadah kepada Allah. Dan itulah yang akan kita upayakan, kita praktikkan dalam kehidupan kita di bulan Ramadan ini. Selawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya. Yang kami hormati guru kita bersama Imam Syekh Masjid Jami' Lancang Garam, pengurus BKM jamaah sidang solat subuh sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Hamba Allah, Bapak, Ibu sekalian yang kami muliakan, dari waktu ke waktu kita senantiasa melihat beberapa berita, baik itu yang disiarkan di televisi, baik itu yang kita baca di media cetak ataupun koran, baik itu di media digital. Di antara berita-berita tersebut sangat kerap sekarang kita baca tentang bagaimana kemaksiatan itu terjadi secara prestisius. Dari banyaknya kejahatan, dari banyaknya kemaksiatan yang dilakukan oleh pribumi penduduk Aceh, masyarakat kita, yang membuat hati kita pilu adalah beberapa kemaksiatan, kebejatan yang akan kita ulas ke depannya. Pertama sekali, sebelum Ramadan itu datang, ada sebuah peristiwa yang menggegerkan. Pada Jumat terakhir bulan Sya'ban, ada seorang anak di ibu kota Aceh yang membunuh orang tuanya yang berusia 53 tahun, menghilang nyawanya, meninggal dunia. Pelakunya adalah perempuan
dan KTP-nya orang Aceh. Selanjutnya, sebelumnya kita juga mendengarkan berita ada pembunuhan yang terjadi terhadap anak yang berumur 4 tahun di wilayah Barat Selatan. Itu dilakukan oleh orang-orang yang berKTP-kan Aceh. Yang selanjutnya, sekarang kita berada dalam bulan suci Ramadan, tetapi ada satu peristiwa yang membuat kita mencekam, tidak bisa leluasa beribadah, tidak bisa keluar rumah dengan tenang, tidak bisa kita duduk berlama-lamaan di masjid. Kalau sepi kita pulang, akan hadir gerombolan yang tidak tentu arah kehidupan mereka, yang dinamakan dengan geng tawuran dan begal-begalan. Semua ini terjadi, ada solusi yang dihadirkan oleh Allah. Salah satu solusinya adalah itulah Ramadan yang di dalamnya terdapat ibadah puasa. Allah menuturkan, Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, artinya furridha alaikumus siyam, difardukan kepadamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana difardukan kepada orang-orang sebelummu, termasuk termasuk umatnya Nabi Isa yang beragama Nasrani yang kita kenal sekarang, dan umat-umat sebelumnya Yahudi, Bani Israel. Mereka juga diperintahkan puasa dengan tujuan la'allakum tattaqun, pastilah kita yang berpuasa, pastilah umat Islam yang menahan lapar dalam bulan suci Ramadan dengan iman dan takwanya, mereka akan mendapatkan predikat takwa dalam kehidupan. Menurut perspektif tafsir Jalalain, makna dari kalimat la'allakum tattaqun, pasti kita akan bertakwa kalau menjalankan ibadah puasa, akan terjauhkan kita dari perilaku maksiat. Seperti yang kita sampaikan tadinya, kemaksiatan tersebut akan mampu dibasmi dari dalam dengan cara seseorang rutin dan ikhlas melaksanakan ibadah puasa. Kenapa demikian, Ustaz? Kita paparkan bagaimana yang dijelaskan oleh Imam As-Suyuti dalam Hasyiah Sawinya. Yang pertama sekali, Imam As-Suyuti menjelaskan bahwa makna la'allakum tattaqun, seseorang bertakwa artinya mereka akan menjauhkan diri daripada al-ma'asi, menjauhkan diri daripada kemaksiatan. Kenapa? Apa alasannya? Fa innahu yuksirus syahwah allati hiya mabda'uha. Puasa ini akan mampu memecah syahwat kita. Puasa ini akan mampu meminimalisir syahwat kita. Puasa ini akan mampu mengalokasikan syahwat amarah kita, nafsu amarah kita berubah. Melalui praktek puasa akan dikelola menjadi nafsu mutmainnah. Sedangkan nafsu itu, syahwat itu merupakan tempat permulaannya terjadi kemaksiatan. Maka kalau kita korelasikan sepintas, ibadah puasa ini mampu menghancurkan, mampu melebur syahwat yang dimiliki oleh seseorang, di mana syahwat itu sangat terkontaminasi dan menjuruskan seseorang ke lembah kemaksiatan. Maka solusi untuk segala kemaksiatan adalah ibadah puasa yang kita laksanakan. Disampaikan oleh Imam As-Suyuti dalam Hasyiah Sawinya, yang bahwasanya ibadah puasa ini, oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ibadah puasa ini merupakan sebuah ibadah min zakatin nafsi, yang mampu membersihkan jiwa seseorang, wa taharatiha, dan menyucikannya, wa tanqiyatiha, dan menjaganya, min ikhtilatir radhilah, daripada perilaku-perilaku tercela, wa akhlaqir radhilah, dan akhlak-akhlak yang hina. Semuanya itu akan mampu diakomodir oleh sebuah ibadah yang bernama puasa. Maka hari ini, subuh ini, kalau ada di antara kita bapak-bapak sekalian
yang masih gencar melakukan kemaksiatan, di antara kita yang masih belum berhenti dan tidak tahu arah kiblat, maka hari ini sudah masuk subuh keempat, hari keempat Ramadan. Mari kita lepaskan ego kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan salah satu ibadah yang diberikan hanya kepada umat Muhammad, tidak ada untuk orang yang lain. Nah, rakan-rakan gedanyo yang kadangkala segalom truh bulan Ramadan gekun gepesan bak keluarga nyo dalam bulan Ramadan tu tak ibadah bertegah. Peingat lun kelelako bak perumah, peingat lun puasa lun, peingat bang, peingat lun untuk sabi jamaah masjid, peingat lun untuk tarawih tanya masjid, peingat lun untuk tanya sujud di masjid jami', peingat lun untuk sabe baca Quran. Tetapi asumsi tersebut, mindset yang dipasang tersebut tidak tersampaikan. Kenapa? Nah, urang-urang yang watetruh akhir bulan Syakban, mereka berhadapan dengan sakratul maut. Nah, urang-urang di antara kita Gedanyoban Bandung yang kala hadirnya bulan Syakban, mereka ditimpakan dengan penyakit, mereka ditimpakan dengan musibah, mereka diberikan sakit yang luar biasa, sehingga menjelang akhir Syakban menghembuskan nafas terakhir. Apa yang terjadi? Tidak bisa merasakan indahnya bulan suci Ramadan. Walaupun gebaca doa, Allahumma barik lana fi hadha syahri Syakban wa ballighna ila syahri Ramadan. Ya Allah, nepudip neberkati kamu dalam bulan Syakbannya, nepudip kamu dalam bulan Syakbannya, nebi rahmat kepada kamu bulan Syakbannya, neputruk kamu dalam bulan Ramadan. Walaupun doanya yang dipanjatkan demikian, tapi Allah berkata lain, ada di antara mereka yang tidak bisa merasakan indahnya bulan suci Ramadan. Yang selanjutnya hamba Allah, sesuai yang disampaikan oleh sebuah hadis yang kami baca juga dalam Hasyiah Sawi Imam As-Suyuti, di mana maksud daripada yuksirus sahwah, mampu meleburkan syahwat ini, bersumber dari sebuah hadis di mana Rasul pernah berkata, ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, siapapun yang sudah punya kemampuan, sudah mapan, harta sudah ada, umur sudah cukup, maka apa perintah agama? Falyatazawwaj, hendaklah kalian menikah. Oh Ustaz, kami tidak mampu, harta kamu hana, cuma umur saya kalayak untuk nikah, pasangan sudah ada, bagaimana caranya? Maka hadis Nabi menawarkan, kalau ada orang-orang yang seperti itu, fa'alaikum bisyam, hendaklah engkau berpuasa. Kenapa? Karena puasa itu mampu menjaga wa akhfadu lil basar, menjaga pandangan mata dan melindungi fard ataupun kemaluan yang dimiliki oleh seseorang. Maka korelasinya bagaimana? Orang yang mampu menyalurkan syahwatnya melalui pernikahan, Nabi memerintahkan sebuah ibadah, yaitu puasa. Kesimpulannya, puasa adalah sebuah ibadah untuk mengekang hawa nafsu. Dalam beberapa bacaan yang pernah kita baca dan kita dengar semuanya, sering diulang-ulang, wateg pejut nafsu li Allah, berbarengan dengan penciptaan akal. Gecok akai, gecok nafsu diciptakan li Allah. Allah berhadapan dengan akal. Beliau menanyakan, man anta wa man ana. Leh pejut akai getanyang li Allah, sawa gata salum. Akal menjawab, ana abduka wa anta rabbuna. Selanjutnya Allah berhadapan dengan nafsu. Gemahadap dengan nafsu, getanyang ba nafsu. Setelah nafsu diciptakan, ditanyakan oleh Allah, man anta wa man ana. Siapa engkau dan siapa saya? Nafsu tidak berfikir panjang, nafsu sangat gampang, dengan sepele dia menjawab anta anta wa ana ana, draw draw nu long long, kalau dalam istilah bahasa Aceh. Setelahnya dilemparkan nafsu ke dalam neraka
usai puluhan ribu tahun, dibangkitkan nafsu oleh Allah, ditanyakan kembali man anta wa man ana, sawagata dan salun, nafsu kekeh dan menjawab engkau, engkau, aku, tidak ada urusan antara aku dengan dirimu. Gecok nafsu getik dalam neraka dia, ataupun disebut dengan neraka sakar. Setelah 70.000 tahun, berpuluh-puluh ribu tahun, diangkat nafsu, ditanyakan oleh Allah, siapa engkau dan siapa saya? Dengan lemas nafsu menjawab, aku ana abduka wa anta rabbuna. Lun adalah hamba drone ya Allah, drone adalah Tuhan lun. Maka substansi dari cerita tersebut adalah nafsu ini mampu dikalahkan hanya dengan satu cara, yaitu mengendalikan perut ataupun menahan lapar. Maka ibadah puasa adalah mendidik seseorang untuk meleburkan syahwatnya, untuk meminimalisir nafsunya, untuk mengakomodir, untuk merubah nafsu-nafsu lawamah berubah menjadi nafsu mutmainnah, nafsu-nafsu amarah berubah menjadi nafsu mutmainnah, yang kemudian Allah panggil dalam ayatnya yang lain, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. 30 hari kita berpuasa Bapak sekalian, mampu kita akomodir nafsu kita, berubah menjadi nafsu mutmainnah, maka janji Allah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Orang-orang yang sudah mampu mewujudkan nafsunya berubah menjadi nafsu mutmainnah, apa yang dijanjikan oleh Allah, jadikan engkau semua sebagai hambaku dan terakhir masuklah engkau dalam surgaku. Lebih daripada takwa, lebih daripada yang kita harap dan kita gapai, kalau mampu kita terapkan ibadah puasa ini sebagaimana mestinya hamba Allah urang syiklun ban bandum, maka pastilah satu waktu takwa akan kita dapatkan, maka surga pun akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir paparan kita, sebagai konklusi sebuah penegasan, dalam ayat tadi dijelaskan bahwa kama kutiba alal ladzina min qablikum, puasa ini telah diperintahkan sebagaimana diperintahkan kepada umat terdahulu. Itu termasuk dalam kategori perumpamaan, atau dalam istilah bahasa Arab dinamakan dengan tasbih, perumpamaan. Seperti kalau perumpamaan ada kesamaan, namun Imam As-Suyuti menjelaskan bahwa tidaklah sama ibadah puasa umat Muhammad kalau dibandingkan dengan puasa umat sebelumnya. La kaifiyah, tidak sama tata cara dan mekanismenya. Wala sawab, tidak sama pahala yang diberikan oleh Allah kepada umat Muhammad dan umat-umat sebelumnya. Lantas di mana kesamaannya Ustaz? Pada fardunya, kewajibannya. Jadi apa hikmah diutarakan, disamakan, diucapkan oleh Allah, difirmankan oleh Allah bahwa puasa ini juga pernah diperintahkan kepada umat sebelumnya. Disampaikan oleh Imam As-Suyuti, faedah disebut kalimat tersebut litakid, untuk penguatan terhadap perintah. Contoh meno, watetakeun ba anak udanyo yang ubud-bud, hai nek mentuah ado, adik tolong beli gula ke toko. Ciak belo gula, ciak belo saka, ciak belo kuah. Itu lian udanyo yang ubud, sabe ba adik ni yu, abang pakan hantam ni yu. Maka ini perumpamaan yang ada dalam firman ini seperti contoh yang kita sampaikan tadi. Andai kata ada orang yang protes, ya Allah, kenapa kami berpuasa? Umat Muhammad ini kenapa dibebankan ibadah puasa? Jangan berbicara bahwa umat Muhammad ini hanya diperintahkan puasa. Umat sebelumnya, Nabi Allah Daud, Nabi Adam, Nabi Isa, nabi-nabi sebelumnya sudah juga diperintahkan ibadah puasa. Yang selanjutnya, alasan untuk kita diperintahkan ibadah puasa dan disamakan dengan umat sebelumnya, tasalli bimang qablina, artinya menghibur untuk pemangat hati gedanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup berat.
kamu puasa hana. Orang zaman berat law. Nabi Adam ke puasa awal bulan ke buka si bulan. Maka kalau kita berbicara hari ini, puasa kita umat Muhammad ini sangatlah lelah. Tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan umat Nabi Isa saja yang beragama, mereka yang sekarang beragama Nasrani. Bagaimana puasa mereka? Siang dan malam. Puasa Isya, buka Isya kembali. Maka saat datang syariat Islam dirubah, setengah hari kita berpuasa dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari, tetapi pahala yang diberikan oleh Allah Ta'ala tidak ada duanya. Hana merempok dalam untuk umat-umat lain, hana merempok untuk nabi-nabi yang lain. Walaupun durasi waktu ibadah puasa yang dilaksanakan oleh umat Muhammad hanya 12 jam kurang lebih, tetapi pahalanya sangatlah luar biasa. Di antaranya yang pertama, tepat terjadi dialog dengan Allah dengan Nabi Allah Musa. Apa itu? Nabi Musa waktu metutu dengan Allah pernah nekalan bak lauhil mahfud, metulis nama-nama golongan umat yang diberikan pahala sangat besar oleh Allah, dan tertera di sana mereka beribadah dalam bulan suci Ramadan. Lalu ditanyakan oleh Nabi Allah Musa, siapa mereka? Allah menjawab, hum ummatu Ahmad. Mereka adalah umat Muhammad yang berpuasa dalam bulan suci Ramadan. Yang selanjutnya kala berbuka puasa, mereka dekat dengan diriku, tak ubahnya seperti mata hitam dan mata putih. Apa jawab Nabi Musa? Ya Allah, faj'alhum ummati. Jadikan mereka sebagai umatku. Apa jawab Allah? Tidak Musa, engkau telah kuciptakan zaman sekarang dengan umatmu yang sekarang. Bukan mereka umat yang istimewa, yang kuberikan sebuah bulan yang bernama Ramadan, ada ibadah puasa di dalamnya, yang kemudian mereka melaksanakan ibadah puasa menjelang berbuka dekat dengan diriku, tak ubahnya seperti mata hitam dan mata putih. Menyakah nepejut urang nyan ke umat long, ya Allah, nepejut long ke umat Muhammad. So tanyo dan so Nabi Musa. Nabi Musa jamin surga, Pak. Nabi Musa sidro Nabi. Nabi Musa termasuk dalam kategori Nabi yang wajib kita imani. Beliau punya kitab, yaitu kitab Taurat. Beliau jaminan surga. Seorang Nabi punya mukjizat membelah laut, punya tongkat yang bisa berubah menjadi ular yang sangat besar, mampu mengalahkan, menaklukkan seorang kafir, seorang raja yang zalim yang bernama Fir'aun. Tetapi dengan segala kerendahan hati memohon kepada Allah, ya Allah, jadikan mereka semua sebagai umatku. Tidak Musa, jadikan aku sebagai umat Muhammad. Menlegedannya oronyo Pak long drone getanyo mandum keluarga kita sudah hidup dalam bulan suci Ramadan 1445 ini. Akankah Ramadan ini sia-sia dalam kehidupan kita? Nyo baru put uro Pak. Apabila na kondisi-kondisi yang golom get timang, ibadah puasa getanyo golom get pah na wate kurang lebih 26 urotu, 25 urotu untuk tapapah supaya ujung Ramadan kita mendapatkan titel muttaqin yang kemudian kita akan dimasukkan dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi ulun tuan. Waktulah yang membatasi kita. Insya-Allah di malam i'tikaf pertama, malam 21, insya-Allah kami akan hadir kembali untuk tausiah dan memimpin i'tikaf di Masjid Jami' yang mulia ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.